1. Pada masa revolusi kemerdekaan, Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan RI. Fakta yang mendukung pernyataan tersebut adalah A. Amir Syarifuddin menjabat sebagai Perdana Menteri, B. Ajaran Nasakom menajdi landasan politik luar negeri Indonesia, C. Partai Komunis Indonesia bergabung dengan Front Demokrasi Rakyat, D. Mohatta mengurangi pengaruh kelompok kiri dalam pemerintahan, E. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan RERA. Jawaban yang benar adalah A. Setelah dikeluarkannya Maklumat 3 November 1945, PKI mulai menunjukkan eksistensinya kembali, bahkan masa revolusi PKI menjadi salah satu kekuatan politik yang berpengaruh dalam pemerintahan. PKI mampu menempatkan kader-kadernya untuk duduk dalam pemerintahan, salah satunya adalah Amir Syarifuddin yang mampu duduk dalam kursi Perdana Menteri. 2. Pada tanggal 17 Agustus 1948, pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk mendatangani Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut justru menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Alasan pertentangan yang terjadi adalah sebagai berikut: A. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia, B. Pasukan Belanda harus meninggalkan Jakarta, C. Pasukan militer Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada Belanda, D. Pemerintah Belanda memperoleh kekuasaan penuh di wilayah tengah, E. Pemerintah Indonesia harus menarik pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat. Jawaban yang benar adalah E. Pada tanggal 17 Agustus 1948 pemerintah Indonesia dan Belanda sepakat untuk menandatangani Perjanjian Renville. Perjanjian tersebut justru menimbulkan pertentangan dari berbagai pihak. Alasan pertentangan yang terjadi karena salah satu permasalahan tersebut adalah adanya garis demarkasi Van Mook. Garis demarkasi Van Mook membuat pemerintah Indonesia harus menarik 20.000 pasukan divisi Siliwangi keluar dari wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda. 3. Untuk menumpas gerakan DITII Jawa Barat, A.H. Nasution menerapkan operasi Pagar Betis. Strategi ini dilaksanakan dengan langkah A. Membangun benteng-benteng di wilayah konflik, B. Menghimpun kekuatan dari rakyat yang pro-pemerintah, C. Melakukan perundingan dengan para petinggi DITII, D. Menghimpun keterangan dari para anggota DITII yang tertangkap, E. Menempatkan pasukan khusus dalam garda terdepan pasukan pemerintah. Jawaban yang benar adalah D. A.H. Nasution menerapkan strategi pasukan gabungan rakyat berantas tentara Islam. Strategi Pagar Betis ini dilakukan dengan cara menghimpun keterangan dari para pemimpin DITII yang telah tertangkap. 4. Langkah awal PKI yang dilakukan untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia dengan cara-cara berikut ini: A. Mengambil alih tempat-tempat strategis di berbagai wilayah Indonesia, B. Membujuk Presiden Soekarno untuk bersedia bergabung dengan PKI, C. Melakukan pelatihan-pelatihan militer dengan Angkatan Darat yang pro-PKI, D. Menyerobot tanah milik elit tradisional untuk dibagi-bagi kepada rakyat miskin, E. Mempropagandakan ajaran nasionalisme, sosialis, dan komunis yang dijarkan Presiden Soekarno. Jawaban yang benar adalah E. Langkah awal yang dilakukan PKI untuk menyebarkan pengaruhnya di Indonesia adalah dengan cara mempropagandakan ajaran atau ideologi nasionalisme, sosialisme, dan komunisme kepada rakyat kecil. 5. Pada April 1950, bekas pasukan KNIL mendengar berita bahwa 900 APRIS yang berasal dari TNI yang akan datang ke Makassar untuk menjaga keamanan. Respons bekas pasukan KNIL di Makassar terhadap isu tersebut dinyatakan dalam pernyataan di bawah ini: A. Melucuti persenjataan pasukan TNI, B. Memutuskan mundur dari wilayah Makassar, C. Menolak kedatangan TNI di Makassar, D. Mempersiapkan markas yang dibutuhkan TNI ketika tiba di Makassar, E. Menggabungkan pasukannya dengan TNI ke dalam APRIS. Jawaban yang benar adalah C.
Andi Aziz bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Selain itu, hal ini juga dilatar belakangi oleh karena pada awal bulan April tahun 1950 terdengar berita bahwa pemerintah harus mengirim sekira 900 pasukan TNI dari unsur APRIS ke Makassar untuk menjaga keamanan pasukan TNI tersebut yang dipimpin oleh Mayor H.V. Worang. 6. Untuk melancarkan aksinya dalam menghimpun kekuatan, RMS berusaha mendapatkan dukungan dari dunia internasional. Adapun langkah RMS untuk mewujudkan cita-cita tersebut adalah A. Mengirimkan perwakilan ke negeri Belanda, B. Melakukan perundingan dengan Leimena, C. Membawa permasalahan RMS dalam sidang PBB, D. Menunjuk Dr. J.P. Nikijulu sebagai wakil presiden RMS, E. Menjalin kerjasama dengan negara-negara berhaluan sosialis. Jawaban yang benar adalah D. Dalam proses pembentukannya, RMS memerlukan dukungan dari berbagai pihak, dengan cara menghimpun kekuatan dari masyarakat yang berada di Maluku Tengah, dan merangkul mantan pasukan KNIL. Bahkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat internasional, RMS menunjuk J.P. Nikijulu sebagai wakil presiden RMS untuk daerah luar negeri yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. 7. Pemberontakan yang dilakukan oleh RMS mendapat dukungan dari Belanda. Fakta yang mendukung pernyataan di atas adalah A. Ratu Belanda Siangkats bagi nasihat RMS, B. Belanda mempersenjatai seluruh pasukan RMS, C. RMS mempunyai kantor yang berkedudukan di Den Haag, D. RMS dibentuk langsung oleh Ratu Belanda agar tetap mempertahankan wilayah Indonesia Timur, E. Somoukil ditunjuk secara langsung sebagai pengganti Manuhutu sebagai Presiden RIS. Jawaban yang benar adalah B. Pemberontakan RMS didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Soumokil. Ia bertujuan melepaskan wilayah Maluku dari NKRI. Dalam melakukan pemberontakan, Soumokil bekerja sama dengan para petinggi KNIL, yang akhirnya memerintahkan KNIL untuk melakukan tindakan. KNIL sendiri merupakan tentara angkatan perang kolonial Hindia Belanda. Sehingga dapat disimpulkan, jika pemberontakan RMS didukung Belanda dengan cara memberikan senjata untuk melawan TNI. 8. Pada tanggal 15 Februari, Ahmad Hussein mendeklarasikan pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Padang, Sumbar. Adapun faktor yang melatar belakangi adalah sebagai berikut. A. Keinginan Ahmad Hussein untuk mendirikan negara boneka di wilayah Sumbar. B. Keberhasilan APRA dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan Indonesia. C. Kecemburuan pemerintah daerah terhadap pemerintahan pusat dalam alokasi dana pembangunan di pusat. D. Partisipasi pemerintah pusat dalam menumpas pemberontakan di wilayah Sumber tidak memuaskan masyarakat. E. Perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan anggota APRIS di wilayah Sumbar sangat minimalis. Jawaban yang benar adalah C. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia adalah gerakan pertentangan antara pemerintah RI dan daerah. Gerakan ini muncul pada 1950 di Sumatera. PRRI muncul karena ketidakpuasan di daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat saat itu. 9. Berbagai konflik dan ancaman disintegrasi yang terjadi di Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965 tidak akan terjadi apabila A. Belanda bersedia mengakui kedaulatan Republik Indonesia, B. Setiap komponen dalam masyarakat menjaga nilai-nilai persatuan, C. Bangsa Indonesia tidak terdiri dari berbagai suku, bangsa dan bahasa, D. Masyarakat Indonesia bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan di wilayahnya, E. Pemerintah Indonesia tidak menjalin kerja sama dengan negara-negara Barat. Jawaban yang benar adalah B. Peristiwa disintegrasi yang terjadi rentang tahun 1945 sampai 1965 tidak akan terjadi apabila setiap komponen dalam masyarakat menjaga nilai-nilai kesatuan. 10. Ahmad Yani merupakan tokoh yang ditunjuk untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat dengan strategi-strategi perlawanan seperti di bawah ini.
A. Menerjunkan pasukan divisi Siliwangi ke daerah konflik. B. Membentuk pasukan khusus yang disebut Benteng Riders. C. Menerapkan strategi perang untuk melawan pemberontak. D. Menggalang kekuatan rakyat agar membantu melawan pasukan DITII. E. Mengirim perwakilan untuk melakukan perundingan dengan wakil DITII. Jawaban yang benar adalah A. Ahmad Yani merupakan tokoh yang ditunjuk untuk menumpas pemberontakan DITII di Jawa Barat, dengan strategi-strategi perlawanan, yaitu menerjunkan pasukan divisi Siliwangi ke daerah konflik.